Awesomeness, welcome back to my channel. Aku Maria dan kali ini aku punya mainan baru. Mainanku baru terus ya. Apa ini aku akan bahas sebentar lagi. Oke, jadi stay tune. Nah, jadi sebenarnya tuh aku udah lama banget ya pingin pensil warna tapi yang warna kulit. Tapi selama ini aku cuma nemu merek-merek yang harganya itu satu piece-nya aja tuh mahal banget, kayak minimum itu bisa 18-19 ribu atau biasanya lebih dari itu kayak 22 ribuan gitulah. Itu sebabnya selama ini aku mikir-mikir dulu beli nggak ya gitu, dan akhirnya kemarin ternyata aku ke All Shop dan nemu ini satu set pensil warna untuk khusus warna kulit. Aku sempat beberapa kali mikir dulu sih iya apa enggak ya, karena aku pikir mereknya sih aku kira-kira sepertinya oke ya, cuman karena aku memang nggak pernah pakai merek ini. Biasanya kalau pensil warna aku kalau nggak pakai Staedtler pakainya Faber-Castell. Yang ini tuh mereknya ialah Villa Giotto Stilnovo. Aku ulangin ya, Villa Giotto Stilnovo yang skin tones, jadi dia memang sepertinya khusus untuk warna-warna kulit. Aku seneng banget karena setelah aku mencari di beberapa toko, dia ini harganya lebih murah daripada yang lain. Jadi mungkin karena sama-sama di Jawa atau aku nggak tahu alasannya apa ya, harganya itu bisa setengahnya atau bahkan kadang hampir sepertiganya gitu. Aku dapat di harga 54.000, sementara di banyak toko lain yang tempatnya di Jakarta bisa 100.000, 150 ribuan. Dan kalau aku lihat dari kemasan atau foto yang dipajang di toko-toko tersebut tuh sebenarnya sama aja. Itu sebabnya aku beli yang harganya paling murah ya kan, namanya juga kantong anak kos. Isinya 12 pensil dan diameternya itu 3,3 mm. Aku seneng banget, semoga aku akan sering banget pakai ini ya untuk bikin gambar-gambar portrait, karena itu yang aku suka banget. Dan dia ada 3 klaim yang ditulis di kemasannya. Oh ya, ini enggak untuk anak usia 0 sampai 3 tahun ya, sama seperti mainan dasku yang kemarin, yaitu clay atau tanah liat yang warna putih. Aku bikin anting-anting. Kalian kalau belum nonton nanti aku kasih linknya nih. Ini nih di atas sekarang. Nah, di sini dia bilang bright colors atau warnanya terang, kemudian strong lead, yaitu pensilnya itu kuat katanya, terus easy to sharpen. Aku akan bahas satu-satu setelah ini. Jadi dia bilang kalau dia bright colors atau warnanya jelas, nggak usah bilangnya warna-warni. Oke, so warna-warnanya emang dia masing-masing dari satu warna ke warna yang lain itu kelihatan beda banget, terutama kalau kalian burnish ya, jadi kayak diteken gitu, warnanya tuh emang kelihatan banget. Satu pensil ke pensil yang lain itu beda banget, dan dia ada dari warna terang tapi menurut aku lebih cenderung ke warna tengah sampai ke warna gelap sih. Untuk warna yang terangnya ini aku coba untuk bikin artis Korea gitu, aku agak kesulitan karena harus aku turunin dulu dikit supaya agak lebih gelap, jadi aku bisa pakai pensilnya. Karena untuk warna yang agak sedikit lebih putih, peachy, terus ada pinknya dikit gitu, dia nggak ada ya. Jadi aku udah bikin swatchnya, nanti aku akan kasih tahu kalian kenapa kita penting untuk bikin swatch pensil per pensil. Tapi kali ini aku mau bahas apakah dia beneran bright colors. Menurut aku ya itu tadi ya, warnanya cukup jelas. Jadi kalau dia mengklaim kalau ini pensilnya bright colors, aku setuju. Jadi memang dia lumayan empuk, terus warnanya itu dia langsung kelihatan gitu. Ini aku pakai bukunya Canson yang untuk sketches ya, jadi untuk sketching gitu, memang untuk menggambar. Aku pernah pakai marker sama pensil warna sama pensil biasa yang hitam kayak gitu. Nanti aku kasih linknya di atas nih kalau kalian pengen nonton. Dan itu dia baik-baik aja, dan di sini masih kelihatan teksturnya sih, tapi ya oke lah untuk pensil warna kayak gini ya, dan dia masih tetap kelihatan. Mungkin untuk saat ini masih nggak terlalu jelas karena di sini aku juga pakainya itu nggak terlalu aku tekan, tapi masih kayak ragu-ragu gitu loh, masih kayak apa ya namanya, tipis-tipis gitu, emang sengaja. Jadi aku pengennya nanti aku tambahkan layer per layer, jadi lapisan 1, lapisan 2 kayak gitu, karena aku memang agak-agak nggak yakin waktu bikin ini.
Oke, kita mau lanjut ke poin berikutnya ya, yaitu strong lead. Dia bilang kalau dia strong alias kuat. Menurut aku ini benar banget karena aku sempat berapa kali runcingin untuk bagian-bagiannya yang sangat kecil. Aku runcingin itu dia baik-baik aja sih, meskipun dia lancip banget gitu, tapi dia nggak patah dengan mudah. Jadi aku pikir ini cukup strong juga. Mungkin karena biasanya aku cuman punya satu set pensil warna nih kemarin, yaitu yang Faber-Castell, dan itu yang dual yang bisa untuk cat air itu loh. Kalau kita kasih air pakai kuas-kuas gitu, dia berubah jadi cat air. Dan menurutku dia itu rapuh banget karena ya memang untuk cat air gitu. Tapi kalau yang ini karena dia pensil warna ya, bukan yang bisa untuk watercolor gitu, kurasa itu sebabnya dia sedikit lebih kuat daripada Faber-Castell yang watercolor itu. Aku pribadi seneng banget karena dia cukup kuat, jadi nggak harus cepat-cepat langsung diruncingin gitu, tapi kita bisa pakai dulu sampai dia agak-agak tumpul, baru nantinya kita runcingkan lagi. Dan kalau dia pas keadaan runcing banget itu emang kuat, sip deh nih, aku suka banget. Yang ketiga, dia itu bilang kalau dia easy to sharpen. Aku meruncingkannya nggak pakai cutter, tapi aku pakai peruncing pensil, yaitu Maped, bacanya gimana sih? I don't know. Tapi aku cuman punya peruncing pensil satu tok itu, satunya agak gede, biasanya aku pakai untuk kapur ya, dan satunya lagi kecil, dan itu yang bisa untuk pensil. Jadi aku meruncingkan semua pensil warnaku pakai itu, dan hasilnya adalah runcing banget, dia nggak gampang putus. Kalaupun aku kemarin sempat putus, tapi ternyata waktu aku cek ternyata bukan yang ini, tapi yang Faber-Castell yang watercolor. Sekali lagi yang watercolor itu kemungkinan dia lebih ringkih gitu ya, karena memang ya bisa untuk watercolor, jadi emang gak ada hubungannya sama yang ini. Nah di sini aku tuh pakai 3 macam pensil, yang Faber-Castell yang bisa untuk watercolor itu, sama ada beberapa polychromos, aku cuman punya 1 atau 2, aku nggak tahu, aku nggak inget. Terus sama ya ini Villa Giotto Still Novo Skin Tones. Jadi udah ya nih 3 klaim yang mereka bilang, aku setuju. Nah terus sekarang kalau misalnya kalian lihat di halaman sebelah itu ada warna, itu adalah warna-warna yang ada di seri pensil warna ini. Ada 12 warna di situ dan aku kasih nomor di situ. Itu untuk menandai pensil yang mana warnanya apa. Nah dia itu juga klaim bahwa bisa ditulis nama di pensilnya. Aku sudah tulis namaku di situ, tapi selain nama aku juga tuliskan nomor. Nah ini bisa dicocokin sama yang warna di sebelah kiri itu. Untuk memudahkan, aku saranin sama kalian kalau kalian punya semacam kertas contekan gitu ya, jadi bikin aja, mungkin lebih baiknya panjang dan ada semua warna yang udah kalian coretin kayak gitu, plus ada nomornya. Ini memudahkan kita ketika kita bikin portrait, kemudian kita punya reference-nya, jadi kita bisa contekin, jadi tempelin dulu ke foto reference-nya, kemudian kita cari di chart yang udah kita bikin itu warna nomor berapa yang paling mirip sama foto reference-nya. Itu adalah pensil yang akan kita pakai untuk menggambar nantinya. Nah itu sebabnya itu sangat memudahkan pekerjaan kita ketika kita bikin swatching kayak yang tadi aku bilang di awal. Nah kemarin tuh ada yang komen di video aku yang mereview Koi Sakura Watercolor. Katanya tuh dia nggak ngerti apa fungsinya kalau misalnya ada chart warna gaya menmarmar. Anyway, jadi sekalian aja aku sebutkan di sini ya. Jadi chart warna itu ya fungsinya untuk mencocokkan foto reference, karena kadang-kadang even pensil itu kan ada warnanya masing-masing tuh. Pensil yang keluar ketika kita taruh di kertas, ketika kita pakai, sama warna yang ada di pensilnya itu kadang-kadang suka berbeda gitu. Jadi menurut aku akan lebih sangat bermanfaat ketika kita betulan swatch di kertas. Jadi kita tahu betul pensil ini tuh warnanya seperti apa ketika kita udah goreskan di kertas. Sama seperti cat air juga sih. Jadi menurutku amat sangat bagus ya kalau kita bisa bikin swatchnya dulu, karena itu sama aja kayak kita kenalan dulu gitu sama benda-benda yang kita punya. Kalau aku biasanya kan kalau dulu itu kutex ya, kalau kutex sih relatif sama. Mungkin yang perlu dibahas adalah kekentalannya sama butuh berapa lapis untuk menutup permukaan kuku. Nah kalau pensil warna ya seperti ini, kalau kita tekan
banget itu seperti apa munculnya di kertas. Kalau kita misalnya cuman pakainya tipis-tipis seperti apa. Kalau watercolor juga sama, segimana kita taruh air atau segimana kita nggak tambahin air, jadinya seperti apa di kertas cat warna. Itu sebabnya, kok kertas cat warna sih, cat air maksudku. Jadi itu sebabnya ada baiknya kita swatch dulu. Even warna yang ada di kotaknya, kemasannya itu kadang juga nggak sama kok. Jadi lebih baik kita kenalan dulu deh. Kan katanya kalau nggak kenal itu nggak sayang. Nah, aku mau bahas sedikit tentang kendala aku ketika aku bikin gambar ini ya. Yang pertama adalah aku udah lama banget nggak pegang pensil warna. Terakhir itu aku lagi seneng-senengnya belajar menulis, jadi kayak kaligrafi gitu. Sama satu lagi itu cat air, karena emang aku tuh penasaran banget sama cat air, tapi kok rasanya kayak nggak bisa-bisa gitu ya. Tapi aku ada videonya nih, terakhir aku ada bikin ini. Aku cukup puas dengan hasilnya, sekalipun kayak masih penasaran juga. Dan ini adalah kayak apa ya, aku udah lama banget kangen banget pakai pensil warna, tapi aku cuman punya buku mewarnai itu cuman satu, dan kalau mau menggambar sendiri itu males. Itu sebabnya aku amat sangat bersemangat ketika aku menemukan pensil warna ini, karena aku tuh paling seneng bikin portrait. Ya kadang emang tampangnya sih nggak sama-sama banget ya, but like who cares, I have fun. That's all I wanna know gitu. Nah mungkin juga kalian, kalau misalnya kalian sendiri yang menggambar, mungkin orang lain bakalan bilang ih nggak mirip, atau mungkin diri kalian sendiri yang jahat sama diri kalian terus bilang ih nggak mirip gitu. Nggak usah didengerin, oke? As long as you have fun, selama kalian itu bahagia banget melakukannya, just go for it. Bodoh amat lah istilahnya kayak gitu, jangan dipikirin, oke? Kalau kalian kayak gitu-gitu aja kalian pikirin, kalian nggak bakalan kemana-mana. Kalian mau bersenang-senang aja jadinya malah tersiksa, terutama di saat-saat kayak gini ketika kita butuh kegiatan lebih daripada biasanya ya kan. Biasanya kita udah capek ya, mungkin habis kerja, habis ke mungkin sekolah, kuliah, terus kita nggak punya sesuatu untuk melampiaskan rasa capek kita. Sekarang kita punya waktu yang amat sangat banyak, bahkan aku sendiri nih ngerasain capek gitu ngeliatin layar HP atau laptop terus. Itu sebabnya kalau kita mungkin punya hobi, salurkan saja. Kalau aku hobinya menggambar, ya aku bikin gambar, dan aku nggak terlalu mempedulikan apa kata orang, mirip apa enggak. Pikirin Amir, oke? Atau kalau misalnya kalian suka berkebun, ya kalian tanam-tanam sesuatu juga boleh kok. Aku punya temen yang penasaran banget, dia pengen memulai memulai hobinya yang baru, yaitu tanam menanam dengan sesuatu yang bisa dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Misalnya bawang putih, terus dia itu suka banget daun bawang sama jahe. Coba atuh, lucu. Sampai di level ini aku sudah mulai merasa kenal dengan pensil warnaku yang ini. Jadi kayak segimana aku harus tekan, terus warna yang mana menghasilkan warna yang seperti apa, aku mulai mengenal satu persatu. Jadi ketika aku menambahkan lapisan ke lapisan selanjutnya, aku sudah jauh lebih mengenal. Oh ya, by the way, beberapa kali mungkin kalian ngelihat aku menghapus ya, itu memang bisa dihapus, tapi mungkin nggak bisa bersih banget kayak kalau misalnya kita pakai pensil biasa, karena namanya juga pensil warna. Anyway, aku seneng banget sama pensilku ini, dan aku makin penasaran. Aku pengen bikin kayaknya cowok lagi aja deh. Maksudnya biar semangat gitu loh bikinnya. Nah setelah aku bikin Taemin, kemungkinan besar aku akan bikin salah satu membernya BTS. Kalau kalian mau coba tebak silakan. Tapi ya kalian tahu kan, aku tuh sedang tergila-gila sama K-pop, karena selama ini aku memang tidak pernah mendengarkan atau memberi kesempatan untuk K-pop ataupun K-drama. Jadi kalian ngomong apa yang Korea-Koreaan tuh aku nggak ngerti kecuali skincare-nya mereka. Aku cuma tertarik sama skincare-nya, but not the K-pop singers, not the K-drama, never. Kecuali untuk skincare aja. But anyway, aku dulu suka Jejung sama Blackpink, dan udah itu tok, itu saja, nggak ada yang lain. Tapi akhir-akhir ini aku jadi cinta banget sama Taemin yang aku gambar kali ini, sama BTS,
sama ada beberapa lagu EXO yang mencuri perhatianku, tapi kayaknya aku masih seneng BTS sih. Anyway, kalau kalian mau meracun dengan idola kalian, silahkan komen di bawah, Kak dengerin ini dong, nanti aku coba dengerin and I will tell you if I like them or not. Anyway, gambarnya udah jadi dan aku seneng banget. Nggak mirip nggak apa-apa, pikiran Amir, yang penting aku sangat bahagia akhirnya aku menggambar kekasih hatiku ini, cie. Di aku lari Temin, jangan mau dekat-dekat dia. Thank you so much for watching and I'll see you again in my next video. Okay, bye, stay awesome, wash your hands, stay home.